Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, Mimin akan lanjutkan ceritanya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, please tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1271 sampai bab 1280. Suasana hati Sulikin agak kusut saat ini. Mahar 30 juta itu memang menggiurkan, tapi kuncinya adalah membiarkan anaknya menikah dengan wanita hamil. Bukankah ini yang sering dikatakan orang tentang menjadi ayah yang bahagia? Meskipun saya bukan anak muda, saya masih memiliki pemahaman tentang kata kunci ini. Namun, Sulikin mulai menantikannya ketika dia mengira Tuan Sue akan memberinya mahar 30 juta yuan dan memberinya berbagai sumber daya untuk mendukungnya. Menurutnya, selama ada uang lebih, bukan masalah besar bagi putranya untuk menjadi seorang ayah. Tapi kunci dari masalah ini adalah jika pihak lain mengandung anak Tionghoa, tidak apa-apa untuk mengatakannya, dan kemudian Anda dapat menjelaskannya kepada kerabat dan teman Anda dan mengatakan bahwa Anda berdua sudah hamil secara pribadi. Itu saja. Mengapa kamu menikah? Demi uang, setelah anak itu lahir, dia akan membesarkan anak itu sebagai miliknya. Setelah 2 tahun, biarkan dia melahirkan putranya. Bukankah itu cukup? Tapi intinya, putri Tuan Sue sedang mengandung anak berkulit hitam. Jika ini benar-benar memungkinkan putranya untuk menikahinya, ketika anak itu lahir, bukankah putranya akan ditusuk dari belakang? Memikirkan hal ini, Sulikin agak ragu. Melihat dia ragu-ragu, saudari Lu berbisik di telinganya, "Likin, izinkan saya mengatakan yang sebenarnya, Tuan Sue dan istrinya sangat cemas sekarang. Mereka tidak tahu tentang kehamilan putri mereka sebelumnya. Tetapi sekarang masalahnya adalah, jangan terburu-buru tangani. Ketika putri mereka hamil, Tuan Sue dan istrinya tidak akan mampu menanggungnya." Pikir Sulikin, dari sudut pandang ini, Tuan Sue seharusnya sangat cemas sekarang. Karena itu, biarkan diri Anda menjadi lebih baik daripada merobeknya. Memikirkan hal ini, Sulikin segera berkata, "Saudari Lu, sejujurnya, masalah ini memang agak terlalu memalukan, dan kami juga ingin membantu Tuan Sue, tetapi kami tidak dapat membiarkan orang menyalahkan hidung putra saya dan memanggilnya penjemputan apakah Anda seorang pahlawan." Saudari Lu buru-buru berkata, "Itulah mengapa Tuan Sue mempertimbangkan situasi keluarga Anda. Jika Anda bersedia menanggung keluhan ini, Tuan Sue pasti akan memberi keluarga Anda lebih banyak kompensasi dalam hal uang. Likin, saya akan jujur, menghasilkan sedikit uang akhir-akhir ini cukup banyak. Terlebih lagi, masih 30 juta. Orang biasa tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu seumur hidup. Sue selalu dapat memikirkan Anda keluarga, terutama karena menurutnya anak dalam keluargamu masih baik dalam segala aspek. Semuanya sangat cocok, dan mereka tidak akan kehilangan muka jika menikah dengan keluargamu." Berbicara tentang ini, saudari Lu buru-buru menambahkan, "Menjadi jujur, Tuan Sue telah menawarkan kondisi yang begitu baik. Jika Anda pergi ke keluarga orang lain akan segera setuju, dan saya menasihati Anda, jangan lewatkan kesempatan bagus ini." Sulikin tersenyum, dan berkata, "Saudari Lu, saya tahu Anda juga baik, tetapi jujur saja, masalah semacam ini, jika disebarkan di kepala keluarga miskin, saya pasti akan buru-buru setuju, tetapi keluarga kami memiliki sedikit yayasan, dan Tuan." Harga Sue benar-benar agak rendah. Saudari Lu memandangnya dan berkata, "Pertanyaan, Likin, saya memiliki hubungan yang baik dengan Anda, jadi jangan berputar-putar, Anda cukup memberitahu saya nomornya, dan saya akan segera memanggil Tuan Sue, jika Tuan Sue tidak keberatan. Kedua keluarga baru saja menyelesaikannya seperti ini. Lalu memilih tanggal, mengatur pernikahan, dan mendapatkan sertifikat." Sulikin berkata dengan suara rendah, "Bagaimana tentang ini, saudari Lu? Tolong beritahu Tuan Sue dan istrinya tentang masalah ini. Mahar tidak boleh kurang dari 50 juta. Mengenai sumber tepung di supermarket, kebanyakan pasti akan dibagikan ke keluargaku. Jika mereka setuju,
maka jangan pilih tanggal apapun. Lihat, perjamuanku sudah siap, dan masih ada bunga di pintu pelangi pernikahan. Saya tidak menulis namanya, jadi saya hanya mengirim putrinya secara langsung, dan kami akan mengadakan pernikahan hari ini." Setelah berbicara, Sulikin tersenyum dan berkata, "Kakak Lu, putri mereka hamil, ini masalah tidak boleh ditunda. Lebih cepat, bukan? Selain itu, saudari, jika Anda membantu saya dengan pekerjaan ini, saya akan memberi Anda 2 juta sebagai bantuan nanti secara pribadi." Alasan utama mengapa saudari Lu menerima pekerjaan itu sangat antusias karena Tuan Suehe berjanji padanya bahwa jika dia dapat menemukan keluarga suami yang baik untuk putrinya yang bersedia menerima putrinya untuk melahirkan anak, maka Sue akan selalu memberinya 5 juta. Lagi pula, Bos Sue hanyalah anak perempuan satu-satunya, jadi dia tidak ingin reputasi putrinya hancur. Oleh karena itu, di mata Tuan Sue, sangat bermanfaat mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk masalah ini. Sekarang Sulikin berkata bahwa dia bersedia memberikan 2 juta lagi untuk dirinya sendiri. Saudari Lu juga sangat bersemangat, jika masalah ini diselesaikan, itu akan menjadi 7 juta. Uang datang begitu mudah. Memikirkan hal ini, dia segera mengeluarkan ponselnya dan menelepon Tuan Sue. Begitu telepon tersambung, dia berkata sambil tersenyum, "Oh, Tuan Sue, saya punya kabar baik untuk Anda. Istri cucu lelaki tua itu tertarik dengan lamaran Anda." "Oh," pihak lain bertanya dengan penuh semangat, "bagaimana mengatakan?" "Secara spesifik mereka setuju. Kapan pernikahan akan diadakan?" Nyatanya, Tuan Sue dan istrinya sudah lama jatuh cinta dengan putra Sun Dewang, Sun Hongwei. Pemuda itu terlihat sangat energik dan berwatak baik, bahkan yang lebih jarang adalah ia lulus dari universitas bergengsi. Yang terbaik dari semuanya, dia tidak pernah menikah. Meskipun putrinya mengandung orang asing, dia tidak ingin putrinya menemukan pernikahan kedua dan perceraian. Tentu saja, yang terbaik adalah menemukan yang belum menikah seperti ini. Apalagi kondisi keluarga-keluarga Sun Hongwei juga baik, dan mereka tidak akan menganiaya putrinya. Poin terbaiknya adalah bisnis Sun Dewang bergantung padanya. Artinya dia selalu bisa mengendalikannya. Jika mereka tidak baik pada putri mereka, kemudian mereka akan langsung memotong penghasilannya. Lalu mereka pasti akan dengan patuh memperlakukan putri mereka sebagai bibi. Oleh karena itu, Tuan Sue bertanya dengan senyum bahagia, "Apakah putra dari keluarga Sun tua bersedia?" "Jika dia mau, itu pasti hebat. Saya telah melihat anak ini, dia tidak jahat, dia sangat baik. Jika ini dapat dilakukan, maka saya benar-benar harus berterima kasih banyak." Saudari Lu berkata sambil tersenyum, "Tuan Sue, jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda dalam masalah ini. Tetapi saya mengobrol dengan istri cucu lelaki tua. Dia artinya, bisakah Anda menyiapkan sedikit lebih banyak mahar untuk Jing-Jing?" Tuan Sue bertanya tanpa sadar, "Bukankah 30 juta cukup?" Saudari Lu tersenyum dan berkata, "Tuan Sue, Anda juga tahu itu hal semacam ini benar. Tidak mudah membuat keputusan, uangnya sedikit. Saya khawatir Sun tua dan istrinya akhirnya akan mempertimbangkan untuk tidak setuju." Setelah berbicara, Saudari Lu buru-buru menambahkan, "Tuan Sue benar-benar tidak puas. Putra dari keluarga Sun yang lama hari ini seharusnya mengadakan jamuan makan di Hotel Hilton. Tetapi menantu perempuan yang akan dinikahi oleh keluarga mereka, baik Sun dan istrinya memandang rendah 10.000. Jadi sekarang istri Sun membuat masalah di sini. Hanya karena apakah Anda tidak terburu-buru untuk mencegah menantu perempuan itu memasuki pintu? Jika Anda setuju, Anda dapat membawa Jing-Jing kembali sekarang dan menikah dengan putra Lao Sun. Hari ini, pernikahan dapat diatur segera." Setelah Tuan Sue mendengar ini, dia segera berkompromi di dalam hatinya. Semua kekhawatirannya karena dia takut reputasi putrinya akan hancur dan kebahagiaan hidupnya akan terpengaruh. Sekarang ada calon menantu yang sangat baik, dan ajaibnya pernikahan bisa segera diadakan. Tindakan ini sangat cepat sehingga sulit ditemukan dengan lentera. Jadi dia hanya memikirkannya sebentar, lalu langsung setuju, dan berkata, "Oke,
Anda bisa memberitahu keluarga Sun tua bahwa 50 juta tidak akan kurang dari 1 sen. Saya akan membawa putri saya ke sana dan mengaturnya upacara pernikahan keluarga laki-laki mereka terlebih dahulu. Selesai. Dan besok saya akan mengundang teman dan kerabat saya untuk jamuan makan di rumah istri kita. Sehingga pernikahan kedua anak itu dianggap sukses. Saudari Lu juga berkata dengan penuh semangat, tetap Tuan Sue yang luar biasa. Tidak heran Anda dapat menghasilkan banyak uang, membuat keputusan begitu cepat, dan mengatur semuanya dengan sangat baik. Saya pikir Anda adalah satu-satunya di Jinling yang memiliki kemampuan ini. Dengan cara ini, Anda dapat menyelesaikan semua masalah hari ini, dan Anda dapat istirahat dengan tenang. Tuan Sue tertawa keras di ujung telepon. Masalah ini sangat mengganggu saya sehingga saya tidak bisa tidur selama beberapa hari, dan hari ini saya akhirnya selesaikan semuanya sekaligus. Saudari Lu, terima kasih banyak. Saya akan membiarkan istri saya bersiap dengan putri saya, membawanya ke Hilton dan putra keluarga Sun, dan segera mengatur pernikahan. Jika pernikahan berjalan lancar hari ini, aku akan memberimu tambahan 1 juta. Saudari Lu gemetar karena kegembiraan. Meskipun dia cukup kaya, tapi dia tidak pernah menghasilkan uang semudah itu. Jika ini dilakukan, bukankah saya bisa mendapatkan 8 juta hari ini? Dengan bersemangat menutup telepon Tuan Sue, dia bergegas ke Su Liqin, dan berkata sambil tersenyum, "Liqin, masalah ini, saudara perempuanku, wajah lamaku." Habis-habisan, Su Liqin buru-buru bertanya, "Saudari Lu, Sue. Apakah kata bos?" Saudari Lu berkata sambil tersenyum, "Saya sudah berbicara dengan Presiden Sue tentang hadiah 50 juta, dan dia tidak keberatan. Saya akan segera membawa istri dan anak-anak saya ke sini." Oh ya Tuhan, Su Liqin mendengar bahwa saya sangat bersemangat sehingga saya hampir mengalami serangan jantung. Dia dan suaminya telah bekerja keras selama separuh hidup mereka, dan total aset keluarga hanya 30 hingga 40 juta. Tetapi saya tidak menyangka bahwa sekarang Tuan Sue menikahi putrinya. Dia bersedia memberikan 50 juta yuan hanya untuk uang hadiah. Dan itu uang tunai. Apa yang lebih aman daripada uang tunai hari ini? Ini sama dengan mengatakan bahwa selama sang putra menikahi putri Tuan Sue, kekuatan keluarganya dapat berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat dengan segera. Karena Tuan Sue memiliki banyak jaringan supermarket menengah, selama dia mengalihkan semua sumber tepung untuk keluarganya sendiri, maka pendapatan keluarganya tidak akan cukup, dan akan naik seperti roket. Memikirkan hal ini, dia dengan bersemangat berkata kepada saudari Lu, "Oh, saudariku yang baik, tetapi saya harus sangat berterima kasih kepada Anda. Jangan khawatir, saya berjanji kepada Anda bahwa uangnya pasti tidak akan berkurang." Gaun pengantin dari kejauhan. Zhang Xiaoman melirik Zhang Xiaoman, dan berkata dengan suara rendah, "Gadis ini dari keluarga miskin, Anda harus menghadapinya dengan cepat." Tuan Sue mengatakannya dengan cepat, "Mungkin Anda akan berada di sini setengah 1 jam. Gadis itu masih di sini. Apa yang Anda minta Tuan Sue lakukan?" Mendengar ini, Su Liqin menepuk dadanya dan berkata, "Jangan khawatir, saudari Lu, saya akan mengusir Zhang Xiaoman ini. Saya akan minta seseorang memukulinya." Saudari Lu bertanya lagi, "Keluargamu Hong Wei tidak keberatan dengan masalah ini? Jangan melihat ke belakang dan menyelesaikan semuanya. Dia tidak mau lagi." Su Liqin melambaikan tangannya dan berkata dengan nada menghina, "Jika dia berani tidak setuju, aku akan memutuskan semua hubungan dengan ayahnya pada saat ini. Gilirannya untuk mengatakan tidak." Setelah selesai berbicara, Su Liqin berjalan ke Sun Hongwei dan Zhang di depan Xiaoman. Dia berkata dengan dingin, "Hongwei, ibumu dan aku masih mengatakan hal yang sama. Jika keluarga Zhang Xiaoman tidak dapat memberikan mahar 30 juta, maka pernikahan ini akan keluar dari pertanyaan." 30 juta? Sun Hongwei dan Zhang Xiaoman berteriak kaget. Kemudian Sun Hongwei tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan marah, "Bu, apakah kamu gila? Kamu baru saja mengatakan 10 juta, tetapi menjadi 30 juta dalam sekejap mata. Di mana kamu meminta keluarga Xiaoman untuk mendapatkan begitu banyak uang? Bahkan kami keluarga tidak mampu membelinya."
saya tidak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Sulikin meraih lengan baju Sun Hongwei dan berkata, ikutlah dengan saya, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan. Setelah berbicara, dia menyapa suaminya Sun Dewang lagi, kemari juga, cucu. Sun Dewang buru-buru mengikuti, dan keluarga 3 orang itu datang ke sudut kosong. Sun Hongwei bertanya dengan marah, Bu, apa yang akan kamu lakukan, melihatku bahagia, Su? Likin dia dengan tegas berkata, mengapa kamu berbicara dengan ibumu? Sebagai seorang ibu, aku membesarkanmu begitu banyak. Tidak bisakah aku berharap kamu bahagia? Aku hanya tidak ingin melihatmu melompat ke lubang api. Bagaimana situasi dengan keluarga Zhang Xiaoman? Apakah kamu tidak tahu, jika kamu menikahinya, orang tua dan adik laki-lakinya akan berbaring di atasmu dan menghisap darahmu. Kamu tidak hanya akan menghisap darahmu, tetapi kamu juga akan menghisap darahku dan ayahmu. Apakah kita berdua gila? Atau apakah kamu ingin membunuh kami berdua? Sun Hongwei segera meyakinkan, Bu, jangan khawatir. Setelah aku menikah dengan Xiaoman, kita bertanggung jawab atas 2 kehidupan kita, dan kami tidak akan menjangkau untuk meminta Anda menginginkan 1 sen. Tidak ada gunanya berhenti membicarakannya dengan saya. Sulikin mengertakkan gigi dan berkata, ayahmu dan aku tidak pernah kekurangan uangmu sejak kita masih muda. Jadi kamu tidak tahu bahwa 1 sen itu sulit. Perasaan seorang pahlawan, jika kalian berdua benar-benar mengandalkan diri sendiri, cepat atau lambat kalian akan mati kelaparan. Mengatakan itu, Sulikin melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan nada superior, kalian berdua dengarkan aku. Kali ini ada peluang besar di depan keluarga Sun kita. Raihlah, aset keluarga Sun kita dapat digandakan beberapa kali. Dan kalian berdua tidak akan membiarkan saya kehilangan rantai itu. Kedua ayah dan anak itu bertanya dengan heran, kesempatan yang sangat bagus. Sulikin segera memberitahu ayah dan anak itu tentang keluarga Tuan Sue. Ketika Sun Dewang mendengar ini, dia langsung berkata dengan malu, Likin, apakah kamu tidak ingin anakmu menjadi penerus? Jika anak hitam itu lahir di masa depan, kemana perginya wajah Sun lamaku? Sulikin bertanya balik. Sun Dewang, kamu bekerja keras hampir sepanjang hidupmu. Bukankah kamu menghasilkan 30-40 juta? Selama keluargamu tidak keberatan dengan masalah ini, keluarga kita bisa mendapatkan uang tunai 50 juta sehari. Kalian berdua dengarkan bagi saya. Ini uang tunai. Ekspresi Sun Dewang tiba-tiba menjadi kusut dan meronta-ronta. Memang memalukan membiarkan putranya menjadi pansoverein. Tetapi dibandingkan dengan 50 juta, wajah memang tidak begitu penting. Sulikin berkata saat setrika sudah panas lagi. Sun Dewang, jangan lupa bahwa Tuan Sue setuju. Setelah kedua keluarga kita menikah, dia akan memberikan sebagian besar sumber tepung untuk keluarga. Kita, pabrik tepung keluarga, bagaimana kalau menggandakan uangnya, sekarang menghasilkan beberapa juta setahun, mungkin puluhan juta setahun, menghitung harga pengantin. 1 tahun kemudian, aset keluarga kita menembus 100 juta. Mendengar angka 100 juta, Sun Dewang langsung berkompromi. Dia berbalik dan berkata kepada putranya, Hongwei, mengambil menantu perempuan tanpa bayaran, mereka tidak hanya tidak menginginkanmu 1 sen sebagai hadiah, tetapi juga memberimu puluhan juta. Sungguh hal yang luar biasa, Sun Hongwei berkata. Dengan dingin berkata, ya, ini sangat bagus, jadi kamu bahkan bisa memeluk cucumu secara langsung, dan dia masih cucu hitam. Sun Dewang sama sekali tidak merasa malu, dan berkata, beri aku 50 juta, apalagi cucu hitam, aku hanya anak hitam, aku juga senang. Sun Hongwei berseru, kamu tidak perlu membuang lidahmu, aku tidak akan pernah setuju dengan masalah ini. Sun Dewang menghela nafas. Menunjuk Sun Hongwei dengan kebencian dan berkata, kamu anak, kamu memiliki sedikit pengetahuan dan tidak masuk akal, kamu tidak pernah mendapatkan uang sejak kamu masih kecil, dan kamu tidak pernah menghasilkan uang dengan memalukan sejak kamu masih kecil. Ketika kamu masih muda, Anda harus benar-benar membiarkan Anda menjalani kehidupan yang sulit selama beberapa hari, sehingga Anda tahu uang, betapa sulitnya menghasilkan. Itu benar. Sulikin menggema,
Pepatah lama itu baik, uang sulit didapat dan sial itu sulit dimakan. Jika Anda melewatkan kesempatan ini hari ini, Anda mungkin tidak dapat memperolehnya dalam hidup Anda. 50 juta, Anda akan menyesal ketika saatnya tiba. Tetapi jangan salahkan ibu karena tidak mengingatkan Anda hari ini. Sun Hongwei segera berkata, "Tidak peduli apa yang kamu katakan, aku tidak akan pernah setuju." "Tidak," Su Liqin berkata dengan cemas berkata, "tidak setuju, kan? Jika kamu tidak setuju, aku tidak hanya tidak biarkan Zhang Xiaoman melewati rumah hari ini, tetapi kamu juga akan berhenti tinggal di rumah, dan pindah." Sun Hongwei berkata, "Jika kamu pindah, keluar, aku sudah lama ingin pindah." "Kamu?" Su Liqin berkata dengan marah, "Jika Anda pindah, saya akan menangguhkan semua kartu bank Anda untuk Anda, dan Anda bahkan tidak ingin mendapatkan 1 sen pun dari rumah di masa depan." "Uang," Sun Hongwei berkata. Tidak masalah, saya tidak meminta uang kepada keluarga. Xiaoman dan saya bekerja sama untuk mendapatkan uang, sewa dan biaya hidup yang kami mampu harus cukup." Setelah selesai berbicara, Sun Hongwei melemparkan korsase mempelai pria ke tanah, dan berkata, "Aku juga tidak ingin mengakhiri pernikahan ini. Mulai sekarang, Xiaoman dan aku akan menghasilkan uang dan menyajikan anggur sendiri." Orang tua, dia berjalan menuju Zhang Xiaoman, memegang tangannya, dan berkata, "Xiaoman, kita tidak akan mengadakan jamuan makan hari ini. Mulai sekarang, aku akan pindah dari rumahku. Ayo sewa rumah di Jinling dan hidup bersama. Dapatkan menikah, kita bisa menghasilkan uang perlahan. Apakah menurutmu tidak apa-apa?" Zhang Xiaoman mengangguk dengan gerakan, dan berkata, "Ya, aku akan mendengarkanmu." Sun Hongwei tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, ayo pergi." Setelah selesai berbicara, dia menatap Xiao Churan dan Ye Chen lagi, dan berkata, "Kalian berdua benar-benar menyesal hari ini. Ketika saya mengadakan perjamuan dengan Xiaoman, saya pasti akan mengundang kalian berdua." Xiao Churan tersenyum berkata, "Kalau begitu Ye Chen dan aku akan menunggu." Dia juga merasa bahwa Sun Hongwei harus memutuskan kontak dengan keluarga yang luar biasa. Keluarganya tidak baik dan tidak akan membiarkan dia menikah dengan Zhang Xiaoman. Jadi dia hanya membawa Zhang Xiaoman bersamanya. Xiaoman pergi dan bekerja keras sendiri. Ye Chen juga menghargai pendekatan Sun Hongwei, dan berkata dengan senyum tipis, "Ketika kalian berdua mengadakan perjamuan lain kali, aku masih akan menyediakan mobil pernikahan untukmu." Sun Hongwei segera membungkuk padanya, dan berkata, "Terima kasih banyak." Pada saat ini, Su Liqin melangkah dan berkata dengan marah, "Hongwei, jika kamu berani pergi dengan wanita ini hari ini, maka ayahmu dan aku akan memutuskan hubungan denganmu. Jangan menyesalinya." Apa Su pikir Liqin adalah, tidak peduli. Apa untuk memfasilitasi pernikahan dengan putri Tuan Sue, kesempatan sekali seumur hidup ini tidak boleh dilewatkan. Bahkan jika hubungan ibu anak dan hubungan ayah anak diputuskan untuk mengancam, anak laki-laki harus dipaksa untuk tunduk. Pada saat ini, Sun Hongwei dengan tegas berkata, "Karena kamu sangat tidak menghormatiku, maka aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jika kamu mengatakan ingin memotongnya, maka potonglah." Su Liqin segera menjadi marah dan geram. "Ini tidak benar, hati nurani. Bahkan jika saya memelihara anjing dan tahu bagaimana mengibaskan ekor saya ke arah saya, Anda benar-benar ingin memutuskan hubungan dengan saya untuk wanita keji seperti itu? Kami telah membesarkan Anda dengan sia-sia selama bertahun-tahun." Sun Hongwei berkata, "Maaf, Bu. Saya tidak ingin kehidupan masa depan saya dikendalikan oleh Anda." Sun Dewang juga berkata dengan marah, "Dasar bajingan, jika Anda pergi hari ini, Anda tidak akan memiliki sepeser pun dari properti keluarga ini. Mulai sekarang, kamu harus memikirkannya sendiri." Sun Hongwei berkata, "Tidak apa-apa, aku tidak menginginkannya lagi." Setelah berbicara, dia menarik Zhang Xiaoman dan ingin pergi. Melihat pemandangan ini, Su Liqin berteriak dan mengutuk dengan marah, dan menyapa kerabat dan teman lainnya, "Bantu aku menghentikan orang yang tidak berperasaan ini. Aku tidak bisa melepaskannya hari ini. Tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu bisa pergi."
biarkan wanita keji ini keluar dari sini cepat. Begitu kata-kata itu jatuh, keluarga Sun mengepung mereka berdua, serta Ye Chen dan istrinya. Su Liqin berjalan ke Zhang Xiaoman, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya, dan memarahi dengan air mata berlinang, "Ekstasi macam apa yang kamu, Vixen kecil, berikan kepada anakku? Jika kamu tidak meninggalkan anakku lagi, percayalah padaku, jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membunuhmu." Zhang Xiaoman tidak menyangka bahwa Ibu Sun Hongwei tiba-tiba akan melakukan sesuatu padanya. Dia menutupi wajahnya dengan sedih, dan tersedak, "Bibi, saya telah bersama Hongwei selama beberapa tahun, kami berdua mereka benar-benar saling mencintai. Tolong bantu kami." "Aku akan membantumu." Su Liqin bahkan lebih marah ketika dia mendengar bahwa dia mengatakan bahwa dia dan putranya benar cinta, dan mengangkat tangannya untuk menamparnya lagi. Pada saat ini, Ye Chen tiba-tiba mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangannya, dan berkata dengan dingin, "Sudah hampir cukup, jika kamu tidak menahan diri, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu." Su Liqin segera berteriak dan memarahi, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu peduli padaku? Akan memberimu 3 minta maaf sebentar lagi, atau kamu akan menanggung risikomu sendiri." Sial, Su Liqin hanya memikirkan tentang 50 juta mas kawin yang diberikan Tuan Sue kepada putrinya, dan dia tidak akan menyerah bahkan jika Raja dari Surga maju ke depan saat ini, jadi dia menunjukkan melihat Ye Chen. Dia memarahi, "Bukankah kamu hanya punya 2 mobil bagus? Apa yang kamu lakukan di sini? Kamu pikir kamu siapa? Berani mengendalikanku? Berani untuk mengontrol urusan keluarga kita? Izinkan saya memberitahu Anda. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tidak masalah. Jika Anda berani campur tangan, jangan salahkan saya karena bersikap kasar kepada Anda." Ye Chen tersenyum. "Kamu kasar padaku? Kamu adalah wanita tua yang buruk. Kamu tidak hanya jahat dan kejam, tetapi kamu juga memiliki nada yang besar. Kamu. Apa yang ibu katakan tentang aku, wanita tua?" Dia segera menjadi marah. Dia paling memperhatikan perawatan pada hari kerja, dan uang yang dihabiskan untuk wajahnya lebih dari 10 kali lipat dari orang-orang seperti Malan. Pada hari kerja, semua orang memujinya dan mengatakan bahwa dia terawat dengan baik dan tidak terlihat tua sama sekali. Tetapi ketika mereka datang ke tempat Ye Chen, mereka memanggilnya wanita tua yang jahat. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia bahkan ingin bergegas maju dan merobek mulut Ye Chen. Sun Dewang juga sangat marah saat ini, dan berkata dengan dingin, "Tuan Muda Ye, apa yang telah Anda lakukan terlalu berlebihan. Saya benar-benar mengira Anda memiliki 2 uang yang buruk, dan keluarga Sun kami takut pada Anda. Ceritakan tentang hari ini insiden Anda. Jika Anda berani mencampuri urusan Anda sendiri, saya akan membiarkan Anda berbaring dan meninggalkan Hilton." Ye Chen mendengar kata-kata Sun Dewang, dia langsung tertawa terbahak-bahak. "Biarkan diri Anda berbaring dan tinggalkan Hilton." Sun Dewang ini benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Namun, dia benar-benar sedikit malu membiarkan tuan mudanya yang agung dari keluarga Ye dan Tuan Ye bertarung dengan kelompok hidangan ini. "Jadi, saya pikir, telepon saja Hongwu dan minta dia untuk membawa beberapa orang, seperti yang dilakukan Wang Yunkai saat itu, dan menamparkan masing-masing pasangan itu 10.000 kali." Tetapi pada saat ini, sebuah Rolls-Royce melaju. Saudari Lu, yang diam selama ini, terkejut, dan buru-buru berkata, "Oh, Tuan Sue ada di sini." Begitu kata-kata ini keluar, baik Sun Dewang maupun Su Liqin menjadi gugup. "Saya pikir Tuan Sue akan membutuhkan beberapa saat untuk datang ke sini, dan dia dapat menyelesaikan masalah Xiaoman terlebih dahulu. Tetapi jika tidak berhasil, dia akan memberinya 1,8 juta dan membiarkannya meninggalkan putranya." Tanpa diduga, masalah di sini menjadi lebih tegang, dan Tuan Sue datang ke sini. Karena terlalu banyak orang di sekitar sini, Leslie berhenti tidak jauh dari situ. Begitu mobil berhenti, pengemudi turun dan membuka pintu. Segera setelah itu, satu keluarga beranggotakan 3 orang turun dari kursi belakang.
Pria parubaya itu mengenakan jas dengan ekspresi angkuh di wajahnya. Wanita parubaya memakai emas dan perak, dengan wajah kaya. Gadis di antara keduanya berpenampilan rata-rata, tetapi dia berpakaian sangat menarik. Gaun Chanel yang dia kenakan bernilai setidaknya 100.000 yuan, dan dia juga memiliki tas kulit buaya edisi terbatas Hermes, yang harganya setidaknya 2 hingga 300.000 yuan. Ekspresi keluarga 3 orang saat ini relatif bahagia, dan mereka semua tampak lega. Nama lengkap Tuan Sue adalah Sue Sinlong, dan dia telah membuka lusinan supermarket Sinlong di daerah sekitarnya, dan kekayaan bersihnya mulai dari beberapa ratus juta. Nama putrinya adalah Sue Jingjing, dan dia berusia 28 tahun ini. Sue Jingjing belajar di Amerika Serikat pada tahun-tahun awal. Yang lebih populer tahun-tahun ini adalah menyekolahkan anak ke luar negeri. Namun di antara anak-anak yang belajar di luar negeri ini, selalu ada 2 ekstrim. Salah satu yang ekstrim adalah nilainya sangat bagus, dan Anda mendapat beasiswa dari universitas top dunia, atau bahkan mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri dengan biaya publik, uang. Jadi, saya pergi ke luar negeri untuk belajar di Universitas Burung, dan itu akan menyelamatkan muka jika saya mengatakannya. Sebagian besar siswa yang belajar di luar negeri sebenarnya adalah yang terakhir. Keluarga Sue Jingjing menghabiskan beberapa juta setahun untuk membiarkannya menjalani kehidupan generasi kedua yang kaya di Amerika Serikat. Meskipun dia belajar di Universitas Peasant, dia tidak pernah pergi ke kelas, dan menghabiskan segala macam kesenangan dan uang setiap hari, bahkan segala macam kekacauan. Dan dia terutama menyukai pacar orang barat, terutama orang kulit berwarna, terutama orang kulit hitam. Dengan kata-katanya sendiri, pacar kulit hitam lebih mampu di bidang itu dan dapat memberinya perasaan yang berbeda. Selama bertahun-tahun tinggal di luar negeri, Sue Jingjing memiliki banyak pacar kulit hitam. Selama periode ini dia hamil beberapa kali dan diam-diam melakukan beberapa kali aborsi. Kali ini ketika dia kembali dari Amerika Serikat, dia baru saja putus dengan pacarnya yang berkulit hitam, dan baru setelah dia kembali dia mengetahui bahwa dia hamil. Sebenarnya, Sue Jingjing tidak terlalu merasakan kehamilan. Dia merasa bahwa sejak dia hamil, dia hanya akan menggugurkan anaknya. Dia telah melakukan ini beberapa kali sebelumnya. Ketika dia tiba di rumah sakit, dokter mengatakan kepadanya bahwa karena dia sering melakukan aborsi, sistem reproduksinya telah mencapai batasnya. Jika anak ini juga diaborsi, dia tidak akan bisa hamil di kemudian hari. Mendengar ini, Sue Jingjing menyadari bahwa dia berada dalam sedikit masalah. Bagaimanapun, setiap wanita memiliki impian menjadi seorang ibu. Meskipun dia belum siap untuk memiliki anak, jika dia benar-benar tidak dapat memiliki anak di masa depan, jika dia tidak dapat memiliki anak dalam hidup ini, itu akan menjadi pukulan besar baginya. Jadi dia memberitahu orang tuanya tentang hal itu. Meskipun Sue Sinlong sangat marah setelah mengetahui kejadian ini, dia harus memikirkan masa depan putrinya. Dia hanya anak perempuan seperti itu. Meskipun dia bukan laki-laki, dia masih berharap putrinya dapat meninggalkannya sebagai ratu dan mewariskan darahnya. Jika putrinya menggugurkan anak hitam ini, maka dia tidak akan pernah bisa memiliki anak lagi, dan darahnya sendiri akan dipotong. Karena itulah dia sangat ingin mencari penerus, dan dia ingin mencari penerus yang bisa membiarkan putrinya melahirkan anak ini. Ketika dia mendengar bahwa keluarga Sun dapat mengizinkan putranya Sun Hongwei dan putrinya mengadakan pernikahan hari ini, dia sangat bahagia. Jadi dengan tergesa-gesa, dia bergegas bersama istri dan anak-anaknya. Saya bahkan tidak punya waktu untuk membeli gaun pengantin untuk putri saya. Namun, dia juga tahu bahwa situasinya mendesak, jadi dia harus menghadapinya secara khusus. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk membiarkan putrinya puas dengan pernikahan Sun Hongwei hari ini, dan kemudian menghabiskan sedikit lebih banyak uang untuk mengadakan pernikahan kepulangan yang megah untuk putrinya. Alasan mengapa Sue Sinlong begitu cemas adalah karena dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada saudari Lu. Saudari Lu tidak tahu bahwa putrinya mandul.
Dia juga berpikir bahwa Sue Jingjing enggan menanggung perasaan pacarnya yang berkulit hitam. Jadi dia ingin melahirkan anak ini. Jadi dia secara alami dapat melahirkan anak lagi untuk Sun Hongwei di masa depan. Namun nyatanya, Sue Sinlong datang ke sini hanya untuk menipu orang. Dia takut setelah perut Sue Jingjing muncul, tidak ada yang berani mengambilnya. Jadi dia mengarang kebohongan seperti itu, ingin mencari penerus, segera mengambil gadis itu dan melahirkan anak itu. Tetapi dia juga orang yang tidak tahu malu, dan dia tidak ingin menikahkan putrinya dengan pria yang terlalu biasa. Jadi ketika saudari Lu mengatakan bahwa Sun Hongwei ada hubungannya dengan dia segera mengidentifikasi calon menantu ini. Hukum. Sue Sinlong berjalan mendekat dengan istri dan putrinya, dan Sun Dewang serta Sulikin juga bergegas menemuinya. Sue Sinlong sangat bersemangat saat ini. Jadi ketika dia melihat Sun Dewang, dia tersenyum dan berkata, "Oh, Sun tua, kita sudah saling kenal begitu lama. Saya tidak menyangka bahwa saya akan mengubah kata-kata saya sekarang dan menelepon kamu mertuaku." Sun Dewang juga sangat gembira. Seng berkata, "Merupakan kehormatan bagi saya, Sun Dewang, untuk menikahkan Tuan Sue dengan Anda." Sulikin juga menggema, "Ya, Tuan Sue, ini putri Anda, dia terlihat indah, sangat cantik." Sue Sinlong menunjuk ke Sue Jingjing dan berkata sambil tersenyum, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah putri saya Jingjing, yang telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun dan baru saja kembali belum lama ini." "Oh." Sulikin berkata dengan gembira, melihatnya dengan tenang, "Anda adalah seorang wanita, dan Anda telah tinggal di Amerika Serikat selama bertahun-tahun, jadi Anda pasti siswa berprestasi," Sue Sinlong berkata. Dengan tersenyum, "Ini bukan siswa berprestasi, tapi bahasa Inggrisnya lebih baik dari orang biasa." Sulikin sangat senang. Pada saat ini, Sue Sinlong melihat sekeliling, dan bertanya dengan heran, "Mengapa kamu tidak melihat calon menantu saya?" Sun Hongwei dikelilingi oleh keluarga Sun saat ini, dan mereka menolak untuk melepaskannya. Ketika Sulikin mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Tuan Sue, tunggu sebentar, saya akan membiarkan Hongwei datang menemui Anda." Sulikin berkata, dan buru-buru datang ke kerumunan, dan berkata kepada Sun Hongwei, "Cepatlah, ikut aku untuk bertemu calon ayah mertuamu. Aku beritahu kamu, jika kamu mengacaukan masalah ini untukku, aku akan memberitahumu apa yang harus dilakukan dengan ayahmu. Aku tidak bisa membiarkanmu." Sun Hongwei berkata dengan marah, "Aku sudah memutuskan hubungan denganmu. Bagaimana mungkin ada calon ayah mertua?" Zhang Xiaoman terkejut, memandang Sun Hongwei dan bertanya, "Hongwei, apa yang terjadi?" Sun Hongwei menjadi marah. Jadi dia hanya berkata di depan umum, "Orang tua saya terobsesi, dan mereka bersikeras membiarkan saya menjadi pahlawan penjemputan untuk putri seorang bos. Dikatakan bahwa dia mengandung anak Afrika Amerika, dan dia bersikeras untuk melahirkan. Orang tua saya, Anda ingin saya menikahinya." Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Zhang Xiaoman, Xiao Churan, dan Ye Chen tercengang, tetapi bahkan anggota keluarga Sun lainnya juga tercengang. Baru saat itulah Ye Chen menyadari bahwa pasangan itu telah membuat angan-angan seperti itu. Apakah Sun Hongwei putra kandung mereka? Untung mereka benar-benar bisa membuat keputusan seperti itu. Sulikin berkata dengan tidak sabar saat ini, "Hongwei, izinkan saya memberitahu Anda, jangan bodoh saat ini, maharnya 50 juta, keluarga Sun." Terkejut, 50 juta mahar, Bu? Apakah ada hal yang begitu baik? Sepupu Sun Hongwei, Sun Hongbin, buru-buru bertanya, "Bibi kedua, karena Hongwei tidak mau, mengapa Anda tidak memperkenalkan hal baik ini kepada saya? Jangan katakan bahwa Anda mengandung anak Afrika Amerika, bahkan jika Anda adalah hamil dengan anak alien. Saya tidak punya masalah dengan 50 juta. Sulikin mengangkat alisnya, "Kamu berpikir dengan indah, bagaimana hal yang baik bisa mendapatkan giliranmu? Orang-orang menyukainya, tetapi keluarga kami adalah Hongwei." Setelah selesai berbicara, dia menatap Sun Hongwei lagi, membencinya. Dia memarahi dengan impoten,
Apakah kamu melihatnya? Siapa yang mendengar ini dan tidak melompat seperti anjing melihat kotoran? Hanya kamu. Dan kamu masih bersembunyi jauh. Ayahmu dan aku telah pintar sepanjang hidup kita, bodoh. Sun Hongwei berkata dengan dingin, saya melihat masalah ini. Karena sepupu saya tertarik, biarkan dia pergi, saya pasti tidak akan pergi. Su Liqin sangat marah, dan berkata kepada Zhang Xiaoman, yang bermarga Zhang, selama kamu putus dengan putraku, aku akan memberimu 5 juta. Zhang Xiaoman menggelengkan kepalanya tak tergerak, Bibi, Hongwei dan aku memiliki perasaan yang sebenarnya, bahkan jika kamu memberiku 50 juta atau 100 juta, aku tidak akan melakukannya putus dengannya juga. Sun Hongbin bergegas dan berkata, Bibi kedua, Hongwei tidak menginginkannya, jadi kita tidak bisa melewatkan hal baik seperti ini, kan? Kamu memperkenalkannya kepadaku, dan itu tidak sia-sia uang. Jika ini masalah besar, saya akan berbalik, saya akan memberi Anda 5 juta rabat. Apakah ini kantor pusat? Keluar. Su Liqin sendiri memandang rendah Sun Hongbin, dan keluarga mereka jauh lebih buruk daripada miliknya. Jadi saat ini, melihat Sun Hongbin masih menjilati wajahnya dan mencoba memotongnya, dia sangat marah. Menurut pendapatnya, meskipun putranya tidak mendapatkan kesempatan yang baik, dia tidak akan pernah memperkenalkannya kepada Sun Hongbin. Bagaimana saya bisa memberinya kesempatan untuk buang air besar di kepala saya? Sun Hongbin tidak berharap Su Liqin berbicara dengan tidak sopan, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, Bibi kedua, apa maksudmu? Kita semua adalah satu keluarga. Su Liqin sudah kesal, tetapi melihat dia masih berbicara dengannya di sini, dia menjadi semakin marah. Sun Hongbin juga sangat marah. Kenapa dia memarahi dirinya sendiri di depan begitu banyak orang? Apakah Anda merekrutnya sendiri atau memprovokasi dia? Memikirkan hal ini, dia beralasan dengan keras, Bibi kedua, kamu terlalu jauh, pada. Saat ini, Sue Sinlong mendengar suara di sini, jadi dia berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi? Su Liqin buru-buru berkata, Tuan Sue, maafkan aku, anak itu hanya canggung denganku, tapi jangan khawatir, aku pasti akan membujuknya. Begitu suara itu jatuh, Sun Hongwei berinisiatif untuk mengatakan, Paman Sue, maafkan aku sudah memiliki wanita yang kucintai, dan aku harus menikahinya, jadi aku tidak bisa menikahi putrimu. Apa-apaan ini? Sue Sinlong mengerutkan kening dan memandang Su Liqin. Bawa semua putriku ke sini, kamu menyanyikan ini untukku. Apakah kamu bercanda, atau kamu ingin menaikkan harganya? Tidak, tidak. Su Liqin buru-buru melambaikan tangannya dan berkata dengan rendah hati. Tuan Sue, beraninya aku mempermainkanmu? Anak ini, dia memiliki beberapa masalah otak, dan aku mendidiknya. Sun Hongwei menyela, tidak perlu pendidikan, aku akan pergi sekarang. Su Liqin dengan tegas berteriak, jangan berani-berani, jika kamu berani pergi hari ini, aku akan mematahkan kakimu. Ye Chen, yang sudah lama tidak berbicara, tidak bisa berdiri Su Liqin saat ini, dan berkata dengan dingin, kamu wanita tua, jika kamu tidak tahu harus berbuat apa lagi, jangan salahkan aku karena memperlakukanmu dengan buruk, bersikaplah sopan. Su Liqin segera menunjuk ke arah Ye Chen. Dan berkata kepada Sue Sinlong, Bos Sue, anak ini telah menyihir anakku di sini. Kalau tidak anakku sudah setuju. Jangan khawatir, beri aku waktu lagi, Sue Sinlong. Pada saat ini, hatinya sudah gila, dan dia berharap di detik berikutnya, dia akan membiarkan putrinya berjalan di karpet merah bersama Sun Hongwei dan mengadakan pernikahan. Jadi saat ini, dia tidak tahu bahwa Su Liqin sengaja menyalahkan Ye Chen. Jadi dia memelototi Ye Chen dan berkata, Nak, jika kamu menunda pernikahan putriku hari ini, percaya atau tidak, aku akan menemukan seseorang untuk membunuhmu. Ye Chen menatapnya. Memandangnya, dia mencibir dan berkata, seberapa panas putrimu? Apakah kamu sangat ingin membuang kentang panas ini? Sue Sinlong mengertakkan gigi dan berkata, Nak, hati-hati dengan kata-katamu, jika kamu mengacaukanku, berhati-hatilah agar kamu tidak bisa memakannya. Sun Dewang juga berlari saat ini,
Melihat Ye Chen tersedak dengan Sue Sinlong, dia langsung berkata dengan gugup, "Keluarga tersayang, jangan sepengetahuan anak ini, jangan sampai kamu marah." Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Ye Chen, "Wah, kami adalah orang asing dan tidak memiliki keluhan atau permusuhan. Saya tidak ingin memprovokasi Anda, tetapi Anda juga tidak ingin memprovokasi keluarga kami. Hari ini putra saya menikah dengan Tuan Putri Sue. Tolong jangan tinggal cepat, dan jangan tunda pernikahan saya dengan menantu perempuan saya hari ini." Setelah selesai berbicara, Su Liqin kenyang lagi. Melihat Zhang Xiaoman dengan wajah jijik, dia berkata dengan dingin, "Dan kamu bajingan tak tahu malu? Kamu hamil anakku sebelum kamu menikah. Kamu kasar, keluarga kami tidak menyambut wanita seperti kamu. Keluar dari sini." Wajah Sue Sinlong sangat jelek saat mendengar ini. Lagi pula, putrinya juga mengandung mantan pacar kulit hitam sebelum dia menikah, jadi kata-kata Su Liqin membuatnya sangat tertekan. Sun Dewang juga melihat bahwa wajah Sue Sinlong sangat jelek, jadi dia buru-buru menggeram pada Su Liqin, "Dasar jalang bau, apa yang kamu bicarakan?" Dia berkata sambil mengedipkan mata pada Su Liqin. Su Liqin tiba-tiba menyadari bahwa ketika dia baru saja memarahi Zhang Xiaoman, dia juga memarahi putri Tuan Sue. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, "Tuan Sue, jangan marah, maksud saya jalang kecil ini, putri Anda sangat mulia, dan dia bahkan pergi belajar di Amerika Serikat, bagaimana bisa jalang semacam ini dibandingkan dengannya?" Zhang ketika Xiaoman mendengar ini, air mata keluhan terus mengalir. Melihat dia masih menangis, Su Liqin berkata dengan jijik, "Mengapa kamu menangis? Aku bersalah padamu, bajingan tak tahu malu. Seluruh keluarga berantakan, dan kamu masih ingin menikah dengan keluarga kami. Jangan membuat masalah Pi, jaga dirimu. Sama sepertimu, apakah kamu layak untuk keluarga kami?" Ye Chen merasa marah saat ini, menatap Su Liqin, dan berkata dengan dingin, "Wanita tua, bukankah kamu hanya ingin Tuan Sue ini membunuhmu, putri? Bisakah kamu mendapatkan 50 juta mahar dengan memasuki rumah cucumu?" Su Liqin juga keluar semua, dan berkata dengan tajam, "Ya, itulah yang kupikirkan. Ada apa? Ada hubungannya denganmu? Don, jangan cepat pergi dengan bajingan kecil ini." Ye Chen mencibir, dan berkata, "Kalau begitu, aku akan mewujudkannya untukmu hari ini." Su Liqin mendengus dan berkata, "Kamu sangat bijak." Bersambung.